فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum seorang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang mencela Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kedua perkara ini ada sisi kesamaan, yaitu hukumnya sama-sama apa? Mujahid, sama-sama kafir keluar dari Islam, dan wajib untuk ditegakkan hukum di dunia, hukum apa? Hukuman mati, dibunuh. Baik. Dan terjadi perbedaan terkait permasalahan taubah. Setelah sama-sama hukumnya, yaitu bahwasanya apabila mereka bertobat, tobatnya diterima. Cuman setelah itu apakah masih dikenakan hukuman mati atau tidak, dibedakan. Kalau yang mencela Allah kemudian dia bertobat, masih dikenakan hukuman mati tidak, Nasrul? Tidak. Nah, kenapa? Karena Allah Maha Luas pengampunannya, menjanjikan bagi orang-orang yang bertobat akan diampuni dan dimaafkan. Namun terkait yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia bertobat, nah, tobatnya diterima, cuman hukuman mati masih dijalankan, tidak, Habib? Masih dijalankan. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah meninggal dan ini terkait hak beliau, hak pribadi beliau. Kita tidak mengetahui, nah, beliau memaafkan dan menggugurkan haknya atau tidak. Baik. Dan itu hukum asalnya, bahwasanya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenakan hukuman mati. Apabila mau bertobat, tobatnya diterima, tapi hukuman mati tetap dijalankan. Tapi sekarang kita lanjutkan. Al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam. Al-istihza'u wa sabbul anbiya'i kufrun kasabbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengalak-alak dan mencaci maki para nabi, hukumnya juga kafir. Seperti mencaci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Taimiyah bi Sarimil Masrul, wal hukmu fi sabbi sa'iril anbiya'i kal hukmi fi sabbi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yaitu Syekhul Islam, hukum terkait celaan terhadap keseluruhan para nabi yang lain itu seperti hukum celaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sabba nabiyyan
musamman bismihi minal anbiya'il ma'rufin kal madhkurina fil Qur'ani aw mawsufan bin nubuwah مثل أن يذكر حديثا أن نبيا فعل كذا أو قال كذا فيسب ذلك القائل أو الفاعل مع العلم بأنه نبي وإن لم يعلم من هو أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق فالحكم في هذا كما تقدم. Perhatikan kalimat ini. Syekhul Islam mengatakan siapa saja yang mencela seorang nabi yang disebut dengan namanya dari nabi-nabi yang dikenal, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini jelas. Nah, nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, jumlahnya berapa yang disebutkan di dalam Al-Quran? Para nabi dan rasul. Syukran. Yang masyhur berapa? 25. Nama itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Cuma di sana banyak nabi-nabi yang lain yang belum disebutkan. Karena jumlah para rasul berapa jumlah para rasul? Indahnya Badri. Jumlah para rasul sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? Nah, datang hadis jumlahnya 315 rasul. Jumlah yang banyak 315. Adapun para nabi lebih dari itu. Maka kita beriman dengan semua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita ketahui namanya atau tidak diketahui namanya. Namun kalau seorang mencela nabi yang dikenal, disebut namanya seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, atau yang disifati dengan kenabian, ya, disifati dengan kenabian, seperti menyebutkan suatu hadis bahwasanya seorang nabi melakukan demikian atau seorang nabi mengatakan demikian. Kemudian orang ini mencela nabi yang mengatakan perkataan itu atau nabi yang melakukan perbuatan tersebut. Bersamaan dengan pengetahuan dia bahwasanya dia itu nabi. Ya, orang yang mencela itu tahu bahwasanya dicela dalam hadis itu adalah seorang nabi. Walaupun dia tidak mengetahui siapa nama nabi tersebut, atau dia mencela jenis kenabian secara mutlak, yaitu apa? Jenis para nabi, dalam artian dia celah para nabi secara mutlak tanpa menyebutkan nama-namanya. Maka hukum pada masalah ini seperti yang telah lewat, yaitu hukumnya kafir. Jadi kalau kita perhatikan kalimat Syekhul Islam ini, akhwan, tafri'at, yaitu apa? Perincian-perinciannya, berarti kita perhatikan. Yang pertama, seorang yang mencela nabi dengan disebut namanya. Mencela nabi dengan disebut namanya dari nabi-nabi yang ma'ruf, tahu itu nabi. Nah, maka hukumnya apa? Kafir. Atau mencela seorang yang disifati nabi walaupun tidak tahu namanya, tapi dia tahu bahwasanya yang dia cela itu adalah apa? Seorang yang disifati nabi, maka ini juga kafir. Seperti misalnya menyebutkan hadis. Misalnya menyebutkan hadis dzakara nabiyya minal anbiya, kisah nabi yang kemudian apa? Dia suatu saat digigit semut, kemudian dia membakar semua sarang semutnya.
kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dia mengejek. Nah, namanya tidak tahu tapi dia ejek Nabi kok seperti itu, ini dan ini dan demikian, ejekan kepada Nabi tersebut. Maka ini sama, masuk dalam hukum apa? Celaan terhadap Nabi. Tayyib. Seperti misalnya menyebutkan tentang Nabi Sulaiman yang mendatangi apa? Dalam semalam 106 istrinya. Kemudian dia mengejek. Dijadikan bahan guyonan, dijadikan bahan celaan. Ini juga apa? Hukumnya sama, kawan. Masuk dalam pembatal keislaman. Paham? Atau tidak menyebutkan nama tapi menyebutkan jenis Nabi secara mutlak. Nabi itu apa sih? Nah, ejekan-ejekan yang dilontarkan untuk peremehan dengan tingkatan kenabian, maka hukumnya sama. Kenapa hukumnya sama? Sebagaimana telah lewat kata beliau, li'annal imana bihim aujab umuman. Li'annal imana bihim aujab umuman wa wajibul imani khususan biman qassahu Allah alaina fi kitabih. Sebab hukum atau sebab keimanan terhadap para nabi tersebut itu wajib secara Allah wajibkan secara umum. Li'anna al-iman bihim aujaba umuman. Karena Allah keimanan terhadap para nabi Allah wajibkan secara umum. Ini kalau aujaba, berarti aujaballahu umuman. Tapi kalau ini salah cetak, maksudnya adalah wajibun, ini jelas. Li'anna al-iman bihi wajibun umuman. Karena keimanan tentang para nabi itu wajib secara umum. Tayyib, wa wajibul imani khususan. Tayyib, dan juga apa? Wajib untuk beriman secara khusus. Biman qassahu Allah alaihi, biman qassahu Allah alaina fi kitabih, terhadap para nabi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam kitabnya. Ini secara khusus wajib kita imani nama-namanya. Kita selaraskan saja, kawan, sehingga lebih bagus. Antum aujaba ini diberi tulisan la'alla shawab wajibun. Jangan dicoret, tapi diberi. Sehingga kalimatnya li'annal imana bihim wajibun umuman wa wajibun al-imanu khususan biman qassahu Allah alaina fi kitabih. Nah, ini selaras. Dikarenakan keimanan terhadap para nabi itu wajib secara umum dan juga wajib beriman secara khusus terhadap nabi-nabi yang Allah kisahkan kepada kita di dalam kitabnya. Rukun iman terhadap para nabi itu rukun keberapa, Umar? Iman terhadap nabi dan rasul. Rukun ketiga. Betul? Muhammad. Urut-urutan seperti dalam hadis Jibril. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Berarti nomor keempat. Wasabbuhum kufrun wa riddatun in kana musliman.
Maka mencela para nabi itu merupakan kekufuran dan kemurtadan apabila dia asalnya seorang muslim. Wa muharabatun in kana min dhimmiyin, dan itu merupakan bentuk pengobaran peperangan. Dia mengobarkan peperangan kalau apa? Dia seorang dhimmi, sehingga dengan sebab itu batal kesepakatan dengannya. Baik. Nah, ini kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti sama kawan yang mencela para nabi atau mencela jenis para nabi walaupun tidak menyebutkan namanya, maka ini juga masuk dalam kemurtadan. Wa in kana aktsaru kalamil fuqaha innama fihi dzikru man sabba nabiyyina fa innama dzalika limasisil hajati ilaih. Kemudian kata beliau, walaupun mayoritas perkataan para fuqaha itu hanya padanya penyebutan tentang orang-orang yang mencela nabi kita. Naam, innama fihi dzikru man sabba nabiyyana, penyebutan orang-orang yang mencela, mencaci maki nabi kita. Kenapa kau dikhususkan nabi kita? Fa inna dzalika limasisil hajati ilaih, karena apa? Karena butuhnya pada pengetahuan perkara itu. Wa annahu aujaba at-tasdiq lahu wa annahu aujaba at-tasdiq lahu wa ta'ata jumlatan wa tafsilan. Dan bahwasanya perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan untuk membenarkannya dan mentaatinya baik secara global maupun terperinci. Wala raiba anna jurma sabbihi a'zamu min jurma sabbi ghairi. Dan tidak ada keraguan bahwasanya jurm, yaitu kejahatan orang yang mencela Nabi SAW lebih besar daripada kejahatan orang yang mencela selainnya. Kenapa? Karena dia adalah umat Muhammad, kemudian mencaci maki nabinya sendiri. Kama anna hurmatahu a'zamu min hurmati ghairi, sebagaimana kehormatan Nabi kita Muhammad SAW lebih besar, lebih agung daripada kehormatan yang lainnya. Sehingga tentunya dosanya lebih besar, tapi dari sisi hukum sama-sama apa? Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Berarti kesimpulan dari permasalahan yang keenam, bahwasanya mengolok-olok atau mencela seorang nabi dari nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, hukumnya bagaimana? Hamzah? Hukumnya kafir, seperti mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan yang keenam. Al-istihza'u wa sabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-olok dan mencela istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Taimiyah fi Sharimil Maslul, fa amma man sabba azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال القاضي أبو يعلى من قذب عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. Adapun
tentang orang-orang yang mencela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya bagaimana? Maka dalam masalah ini Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, siapa saja yang menuduh Aisyah dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan beliau darinya, yaitu tuduhan apa? Tuduhan apa di sini Wafa? Yang dimaksud tuduhan zina. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan Aisyah dari hal tersebut. Nah, dan siapa saja yang menuduh Aisyah dengan tuduhan zina, tuduhan berselingkuh, maka dia hukumnya apa? Kafir tanpa ada perselisihan. Tidak ada khilaf. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala qad barra'aha minhu. Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah bebaskan beliau dari hal tersebut. Beliau bersih dari tuduhan ini. Waqad hakal ijma'a ala hadza ghairu wahidin wa sarraha ghairu wahidin min al-a'immati bihadzal hukmi. Dan dalam menghikayatkan ijma' atas hal ini bukan hanya satu orang, dan bahkan bukan hanya satu orang saja yang menegaskan dari kalangan para imam dengan hukum ini, yaitu hukum kafirnya orang yang mencela Aisyah, menuduh Aisyah dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan dia darinya. Baik. Kenapa? Karena terkandung pada tuduhan itu berarti apa? Pendustaan terhadap Al-Quran, pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faruya an Malikin man sabba Abu Bakrin julid wa man sabba Aisyata qutil. Diriwayatkan dari Imam Malik, diriwayatkan dari Imam Malik, beliau mengatakan siapa saja yang mencela Abu Bakar maka dia dihukum cambuk. Wa man sabba Aisyah, siapa saja yang mencela Aisyah maka dia dihukum mati. Kok dibedakan? Maka ditanyakan, qila lahu lima. Nah, dikatakan kepada Imam Malik, kenapa? Qala man ramaha faqad khalafa al-Qur'an. Wa li'anna Allah ta'ala qala ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Karena siapa saja, kata Imam Malik, siapa saja yang menuduh Aisyah dengan tuduhan keji seperti itu, berarti apa? Dia telah menyelisih Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada. Allah menasihati kalian untuk tidak mengulangi seperti ini selama-lamanya, yaitu mengulangi tuduhan terhadap Aisyah. In kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman, menunjukkan seorang yang mengulangi tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang Allah Subhanahu wa taala telah bebaskan Aisyah darinya, dia bukan kaum mukminin. Taib, ini terkait Aisyah radhiyallahu anha. Apabila menuduh Aisyah dengan tuduhan yang Allah Subhanahu wa taala telah bebaskan beliau darinya, maka dia hukumnya kafir. Wa amma man sabba ghaira Aisyah min azwajihi sallallahu alaihi wasallam fa fihi qaulan. Adapun siapa saja yang mencaci selain Aisyah radhiyallahu anha dari kalangan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada dua pendapat. Tayyib, ahaduhuma annahu kasab bi ghairihinna min as-sahabati ala ma sayati. Hukumnya sama seperti celaan kepada para sahabat-sahabat yang lain, sebagaimana akan datang penyebutan masalahnya, yaitu mencela sahabat. Jadi yang mencela istri-istri yang lain selain Aisyah, maka hukumnya seperti mencela para sahabat yang lain. Wa tsani wa huwal asah, dan pendapat kedua dan ini lebih sahih,
anna man qadhafa wahidatan min ummahatil mu'minin fahuwa kaqadfi Aisyah radhiyallahu anha. Siapa saja yang menuduh salah satu dari ummahatul mukminin dengan tuduhan keji, tuduhan zina atau berselingkuh, maka dia hukumnya seperti menuduh Aisyah. Hukumnya seperti pada masalah menuduh Aisyah dengan tuduhan itu. Faqad taqaddama makna dzalika 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah lewat makna yang seperti itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fadzalika li'anna hadza fihi 'arun wa ghadadatun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dikarenakan ini merupakan bentuk celaan, taib, menjadi aib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh berselingkuh, dituduh melakukan zina. Ini kan sebenarnya tuduhannya kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adzan lahu a'zamu min adzahu bi nikahihinna ba'dah. Dan adza menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan ini lebih besar daripada menyakiti Nabi dengan menikahnya mereka setelah wafatnya Nabi. Tapi padahal istri Nabi untuk menikah setelah wafatnya Nabi boleh tidak, Abdurrahman? Tidak boleh. Tidak boleh istri-istri Nabi menikah setelah wafatnya Nabi. Demikian pula para sahabat tidak boleh menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di akhir-akhir surat Al-Ahzab. Baik, karena itu yu'dzin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika istri Nabi dituduh berzina di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pendapat yang sahih, kalau tuduhannya sama seperti yang dituduhkan kepada Aisyah, maka hukumannya juga sama. Hukumnya kafir. Al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8. Al-istihza'u bisabbil malaikah. Olok-olokan dan atau al-istihza'u wa sabbul malaikah. Olok-olokan dan celaan terhadap para malaikat. Qala al-qadhi Iyad fi Syifa' wa hukmu man sabba sa'ira anbiya'illahi ta'ala wa malaikatihi wastakhaffa bihim aw kadzdzabahum fima atau bihi aw ankarahum wa jahadahum hukmu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala masaqin ma qaddamnahu. Kata Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa, dan hukum orang yang mencela seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, karena malaikat rasul-rasul Allah. Malaikat itu utusan-utusan Allah. Wastakhaffa bihim, atau meremehkan, istakhaffa, yaitu meremehkan para malaikat, mengejek para malaikat. Au kadzdzabahum fima atau bih, atau mendustakan mereka-mereka dengan apa yang mereka datang dengannya. Au angkarahum wa jahadahum, atau mengingkari dan menolak apa yang dibawa oleh para malaikat atau para anbiya secara keseluruhan. Maka ini hukmu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya seperti mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disebutkan. Baik.
Qala Ibn Hazm fil Fisal صح بالناس أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات لله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر. Ini ringkas dan mencakup banyak hukum akhwat. Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala telah sahih dengan nas, ya, dengan nas, bukan hanya dengan istimbat tapi dengan nas secara tegas, bahwa semua orang yang mengolok-olok Allah atau satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah atau seorang nabi dari nabi-nabi Allah atau satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran atau mengolok-olok satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama, apakah itu salat, zakat, puasa atau yang lainnya dari kewajiban agama ini, maka semua itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fahiya kulluha ayatun lillahi ta'ala, itu semua adalah ayat-ayat Allah. Berarti apa? Hukumnya sama, yaitu apa? Mencela ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ba'da bulughil hujjati ilaihi fahuwa kafirun, setelah sampainya hujjah kepada orang ini, maka dia hukumnya kafir. Baik, berarti dari sini kita ketahui apa? Mencela, mengolok-olok Allah, mengolok-olok malaikat, mengolok-olok nabi, mengolok-olok ayat Al-Quran, dan yang kelima apa? Mengolok-olok kewajiban dari kewajiban-kewajiban di dalam agama kita. Hukumnya semuanya sama, yaitu apa? Cahya? Hukumnya kafir, pelakunya keluar dari Islam. Baik. Adapun perincian tentang mengolok-olok para sahabat di masalah yang ke-9 insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza subhanakallah.